Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan, pertidaksamaan, dan grafik fungsi eksponensial atau bilangan berpangkat. Materi ini adalah materi SMA kelas 10 di matematika peminatan. Oke, selanjutnya kita mulai membahas yang pertama tentang persamaan eksponen. Definisi persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkat atau bilangan pokoknya mengandung variabel. Sekali lagi, persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkat atau bilangan pokoknya mengandung variabel. Contohnya adalah 1, 5 pangkat 3x tambah 2 sama dengan 0. Ini sekarang pangkatnya yang mengandung variabel x gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 2x tambah 3 pangkat 4x kurang 5 sama dengan 2x tambah 3 berpangkat 3. Di sini baik bilangan pokoknya 2x tambah 3 maupun pangkatnya 4x kurang 5 sama-sama mengandung variabel yang belum diketahui. Selanjutnya, apa yang kita pelajari pada persamaan eksponen ini adalah mengenai nilai-nilai dari variabel atau solusi ya. Jadi nilai variabel yang memenuhi persamaan disebut sebagai solusi atau penyelesaian dari persamaan. Contoh, misalkan x sama dengan 1, solusi dari 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 16. Karena ketika x sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan itu, nilainya benar ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Coba diganti x-nya sama dengan 1 menjadi 2 pangkat 1 tambah 3 sama dengan 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 adalah 16, berarti benar ya. Jadi benar kalau x sama dengan 1 adalah solusi. Jadi untuk memeriksa apakah suatu nilai variabel tertentu adalah solusi dari suatu persamaan eksponen, cukup caranya adalah disubstitusikan ke dalam persamaan. Jika nilai ruas kiri dengan ruas kanan sama, maka bisa kita katakan bahwa suatu nilai x tertentu merupakan solusi dari persamaan eksponen. Berikutnya kita akan membahas tentang berbagai bentuk persamaan eksponen dan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Oke, selanjutnya kita perkenalkan bentuk-bentuk persamaan eksponen dan solusinya. Pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Dengan syarat A-nya besar dari 0 dan A-nya tidak 1. Ini jelas ya. Ini 1 ini dapat kita ganti dengan A pangkat 0, kemudian dicoret A-nya, tinggal fx sama dengan 0. Logikanya begitu. Soal kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, ini kita coret A-nya, maka fx sama dengan P, syaratnya sama. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx juga, kita coret A-nya, maka fx sama dengan gx. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau seandainya bilang pokoknya berbeda? Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, ini pangkatnya yang sama. Kalau ada dua buah bilangan berbeda, pangkatnya sama, maka pastilah pangkatnya itu 0 ya. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 kan sama-sama 1. Itu konsep yang dipakai. Dengan syarat tentu AB-nya besar dari 0 dan AB-nya tidak 1 gitu ya. Nomor 5, ini yang agak panjang. Jika HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Jadi ini bilangan pokoknya mengandung X dan sama dia. Kemudian pangkatnya juga mengandung X tapi berbeda, FX di sini GX. Maka ada 4 kemungkinan kalau kita perhatikan. Pertama, kan HX pangkat FX dan HX pangkat GX. Maka kalau ini sama ruas kiri dan ruas kanan, pasti kemungkinan pertama adalah pangkatnya sama, berarti fx sama dengan gx. Yang kedua adalah hx itu pasti 1, karena 1 perangkat berapapun sama dengan 1 berpangkat berapapun. Maka pasti hx-nya kemungkinan keduanya adalah 1. Kemungkinan ketiga yang harus kita periksa adalah hx-nya itu 0. Karena 0 berpangkat sesuatu itu sama dengan 0 berpangkat sesuatu. Sesuatunya walaupun berbeda. Dengan syarat tentu pangkatnya itu besar dari 0 ya, positif. Kemudian yang kemungkinan keempat adalah hx-nya bisa kita katakan sebagai negatif 1. Ya, dengan syarat tentu kalau ini negatif 1, ini negatif 1, berarti negatif 1 berpangkat sesuatu dan negatif 1 berpangkat sesuatu harus iya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau genap negatif berpangkat genap atau negatif berpangkat genap sama ya.
Misalnya min 1 berpangkat 2, kan min 1 kali min 1 positif, jadinya sebelahnya sama juga gitu ya. Kalau dia sama-sama genap, pangkatnya itu sama-sama genap atau pangkatnya sama-sama ganjil. Oke, yang keenam, jika kita ketemu bentuk A ini, A pangkat fx dikuadratkan tambah B berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan saja A pangkat fx-nya sama dengan P, kita peroleh AP kuadrat tambah BP tambah C sama dengan 0. Kita faktorkan boleh. Kita dapatkan nanti P1 sama dengan A pangkat fx1 dan P2 sama dengan A berpangkat fx2. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, nah kalau yang ketujuh ini pangkatnya yang sama, bilangan pokoknya sama-sama mengandung variabel tapi berbeda. Beda dengan soal nomor 5 tadi ya, dengan contoh dengan sifat nomor 5. Kalau nomor 7 ini bilangan pokoknya sama-sama mengandung x tetapi berbeda. Fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Kemungkinan itu terjadi jika ada dua ya. Ya, mungkin sama fungsinya itu, berarti fx sama dengan gx, atau pangkatnya itu sama dengan 0, karena bilangan apapun pangkat 0 sama 1 jawabannya ya. Dengan fx dan hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Selanjutnya yang nomor 8, jika ini berbeda semuanya, bilangan pokoknya mengandung x dan bilangan pangkatnya juga mengandung x, hasilnya juga mengandung x. Nah, kalau ketemu bentuk seperti yang 8 ini, maka penyelesaiannya dilogaritmakan kedua ruas. Agar lebih paham, ke-8 sifat ini akan kita berikan contoh, tetapi alangkah bagusnya jika yang 8 sifat ini bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi tugas pertamanya nanti adalah membuktikan 8 teorema ini benar atau tidak. Ini teorema ya. Tadi kan saya bilang ini, 1 itu diganti dengan apa? Kan A1 itu kan adalah A pangkat 0. Jadi kalau A-nya dicoret berarti fx-nya sama dengan 0. Makanya di sana teoremanya jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Ya, silakan dicari buktinya dan itu menjadi tugas utamanya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh soal untuk mewakili berbagai teorema yang 8 ini. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, berikut kita berikan beberapa contoh soal. Ini ada 9 contoh soal yang dibagi 2. Di soal pertama, tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2 kurang 3 sama dengan 32, B 27 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 81, C 16 pangkat 2 kurang 3 sama dengan 64 X tambah 1, D 3 pangkat 5 kurang 10 sama dengan 4 pangkat 5 kurang 10. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit sulit dari soal pertama ini. Tentukan penyelesaian dari A sama dengan 3 pangkat 2 X tambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat X kurang 5. Yang B nya 1/25 berpangkat X kurang 2,5 sama dengan akar dari 625/5 pangkat 2 kurang X. Yang C nya 1/27 pangkat 3 X kurang 7 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 kurang 2X. Kemudian yang D 1/4 berpangkat X kurang 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 X kurang 4. Yang E 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 24 berpangkat X kurang 1. Kita akan menjawab soal ini dengan sangat cepat dan mudah. Soal nomor 1 ini kita jawab. Yang A, 2 berpangkat 2X kurang 3 sama dengan 32 itu 2 pangkat 5 ya. Bis. Jadi kita dapatkan 2x kurang 3 sama dengan 5, 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 4, selesai. Soal yang B nya, soal yang B, 27 itu sama dengan 3 berpangkat 3 berpangkat lagi 3x kurang 1 sama dengan 81 itu adalah 3 pangkat 4. Berarti ini 3 ini habis, 3 kalikan. Berarti ini 9x kurang 3 sama dengan 4. 9x sama dengan 7. X sama dengan 7/4. Selesai. Soal yang C, 16 ini. 16
dengan 64. 16 itu 4 pangkat 2 berpangkat lagi 2x kurang 3 sama dengan 64 itu 4 pangkat 3 berpangkat lagi x tambah 1. 4-nya habis. 2 kali 2x 4x kurang 6 sama dengan 3x tambah 3. Ini 4x kurang 3x sama dengan 3 tambah 6. Ini X sama dengan 9. Selesai. Yang nomor D D kita adalah 3 pangkat. Nah, karena ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya yang sama, berarti kita ambil saja pangkatnya. 5x kurang 10 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 10, berarti x sama dengan 2. Selesai. Oke, itu 4 soal pertama kita. Yang soal A, x-nya adalah 4. Yang B, x sama dengan 7/4. Yang C-nya 9. Dan yang D-nya x-nya sama dengan 2. Oke, itu soal kita yang pertama. Kita akan menjawab soal yang kedua dengan sangat cepat juga. Kita coba. Ini sudah bisa ya. Kita akan hapus dan kita akan menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 kita yang A. Nomor 2 A. 3 berpangkat 2x tambah 3 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berpangkat x kurang 5/2. Per 2-nya dari per 3, maaf. Per 3. Per 3-nya dari akar pangkat 3 ya. Jadi 27 itu saya ganti menjadi 3 pangkat 3. Pangkat x kurang 5 tetap. Kemudian akar pangkat 3-nya nih. Oke. Ini bisa. Habis. Ini juga habis. Berarti kita dapatkan 2x tambah 3 sama dengan x kurang 5. 2x kurang x sama dengan negatif 5 kurang 3. Berarti x sama dengan negatif 8. Selesai. Oke, soal yang A. Soal yang B, kita masukkan ke sini saja. Yang B ini 1/25. 1/25 itu saya ubah menjadi 5 berpangkat negatif 2 berpangkat lagi x kurang 5/2. Jadi 2,5 ini saya ganti menjadi 5/2. Ini sama dengan 625. Itu kita ganti menjadi 625 itu 25 pangkat 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Kemudian ini 5 pangkat 2 naik ke atas jadi kurang 2. Kurang x menjadi tambah x ya. Per 2. Oke, dari mana per 2-nya? Karena akar. Oke. Ini berarti habis 5-nya bisa dicoret. Negatif 2 kali x. Negatif 2x. Negatif 2 kali 5/2. Tambah 5. Sama dengan. Ini 4 kurang 2. 2 ya. Kita tulis saja langsung. 2 tambah x per 2. Oke. Kita kali silang ini. Negatif 4x tambah 10 sama dengan 2 tambah x. 2 berarti 10 kurang 2 ini sama dengan 4x tambah x. Berarti ini adalah 8 sama dengan 5x. Berarti x sama dengan 8/5. Selesai. Jawabannya adalah 8/5. Yang C. Soal yang C. 1/27 berpangkat 3x kurang 7 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 kurang 2x. 1/27 dapat kita tulis menjadi 3 berpangkat negatif 3 berpangkat
3x kurang 7 sama dengan ini 3 berpangkat 2 kurang 2x per 2. Ini habis kanselasi. Ini jadinya adalah negatif 9x tambah 21 sama dengan ini boleh dikeluarkan 2-nya 2 jadi 1 kurang x per 2. Ini habis juga. Berarti kita dapatkan ini x. Ini ke sana. Berarti 21 kurang 1 sama dengan 9x kurang x. Berarti 10 20. 1 kurang 1 20 sama dengan 8x. Berarti x sama dengan 20 per 8 atau kita bagi 4, kita dapatkan 5 per 2. Selesai. Jawabannya adalah 5 per 2. Ini soal A, B, dan C. Kita masih punya D dan E. Kita hapus. Ini yang A-nya kita hapus. Oke. Untuk tempatnya yang D lagi. D itu 1/4 berpangkat X kurang 1. Dapat kita tulis 2 berpangkat negatif 2 berpangkat X kurang 1 sama dengan ini 2 berpangkat 3x kurang 4 per 3. Per 3-nya akar pangkat 3 ya. Oke, ini habis. Berarti didapatkan negatif 2x tambah 2 sama dengan 3x kurang 4 per 3. Ini boleh dikali silang ke sini. Jadinya negatif 6x tambah 6 sama dengan 3x kurang 4. X ke sana, 4 ke sini. Berarti 4 tambah 6 sama dengan 3x tambah 6x. Ini 10 sama dengan 9x. Berarti x sama dengan 10 per 9. Selesai. Nomor D. Terakhir kita jawab soal yang D, yang E. Ini kita hapus dulu sini. Yang E, 8 pangkat x tambah 1 sama dengan 24 berpangkat x kurang 1. 8 dengan 24 kita coba cari hubungannya. Ini 8 berpangkat x tambah 1 sama dengan 24 itu adalah 3 kali 8 gitu ya. 8 kali 3 berpangkat x kurang 1. Ini dapat kita tulis kembali 8 pangkat x tambah 1 sama dengan, atau langsung boleh. Berarti ini 8 pangkat, kita tulis lagi aja. Berarti 8 pangkat x tambah 1 sama dengan ini 8 pangkat x kurang 1 kali 3 pangkat x kurang 1. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Ini kita peroleh adalah 8 pangkat x kali 8 pangkat 1 sama dengan 8 pangkat x kali 8 pangkat negatif 1 kali 3 pangkat x kali 3 pangkat negatif 1. Ini bisa habis. Kemudian kita dapatkan ini jadi 8 pangkat 1. Ini pindah ke sini, berarti 8 pangkat negatif 1 sama dengan 3 pangkat x per 3. Ya, berarti ini adalah 8 berpangkat 2 sama dengan 3 pangkat x per 3. 8 pangkat 2, 64. Berarti ini 64 dikali 3 sama dengan 3 pangkat x. Ya, 64 berarti 192
92 sama dengan 3 pangkat X. Nah, berbentuk seperti ini kita tinggal logaritmakan. Ini berlaku jika dan hanya jika X sama dengan 3 log 190. Selesai. Oke, jawabannya adalah 3 log 192. Oke, itu soal pertama yang kita bahas tentang persamaan logaritma dan mengikuti beberapa sifat dari persamaan logaritma. Selanjutnya kita akan berikan contoh soal yang mengikuti bentuk ke-5, 6, 7, dan 8. Oke, kita berikan soal ketiga. Himpunan penyelesaian dari ini soalnya udah agak sulit ya. Yang A, X kurang 2 berpangkat 2X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan X kurang 2 berpangkat X kuadrat tambah X kurang 1. Dan ini kita jawab. Pertama kita tetapkan dulu Hx-nya adalah X kurang 2, kemudian fx-nya adalah 2x kuadrat kurang 5x tambah 4, dan terakhir ini sebagai gx ya. Gx kita adalah x kuadrat tambah x kurang 1. Nah, tadi sini ada 4 syarat. Syarat yang pertama mengatakan kalau fx-nya sama dengan gx. Syarat pertama adalah fx sama dengan gx. Ini kan sama, maka dua bilangan yang sama akan bernilai sama kalau pangkatnya sama. Maka kita samakan pangkatnya yang pertama. Berarti 2x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan x kuadrat tambah x kurang 1. Ini jadinya 2x kurang x kuadrat berarti x kuadrat. Ini kurang 6x, ini tambah 5 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Berarti ini x kurang 5, x kurang 1 ya. Berarti x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Itu yang pertama. Kita namakan saja ini adalah x1, ini x2. Syarat yang keduanya Hx-nya sama dengan 1. Kita lihat syarat keduanya di sini adalah Hx-nya katanya tadi sama dengan 1. Karena kalau 1 berpangkat berapapun sama dengan 1 berpangkat berapapun. Makanya Hx-nya sama dengan Hx kita tadi adalah x kurang 2. Berarti x kurang 2 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 3. Ini kita anggap sebagai x3. X1, x1, x2, x3. Oke. Syarat selanjutnya adalah Hx-nya itu bisa saja 0 katanya. Kita cek Hx-nya 0. Hx-nya itu 0 dengan syarat nanti tentu ketika kita dapatkan nilainya kita masukkan ke fungsinya itu harus sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya. Hx-nya 0 berarti x kurang 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Nah, kita cek x sama dengan 2 itu kita substitusikan ke f2, ke fungsi f. Kita fungsikan ke f jadinya dapat adalah f kita ini ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 4 sama dengan berapa? Ini 4 kali 2 8, 8 kurang 10, negatif 2 tambah 4 berarti 2. Ini besar dari 0 ya, positif. Kalau x sama dengan 2 tadi ini kita substitusikan ke dalam G2, berarti x-nya dengan 2, seperti ini ya. Berarti dapatkan sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kurang 1, hasilnya adalah 4 tambah 2 6 kurang 1 5. Bisa dengan positif ya. Itu sama-sama positif. Nah, berarti ini kita namakan sebagai x4. Memenuhi ya. Oke, syarat keempatnya tadi adalah syarat pertama, kedua, ketiga. Syarat keempatnya adalah Hx-nya itu negatif 1. Bisa saja Hx-nya katanya Hx-nya itu adalah negatif 1. Kalau Hx-nya negatif 1, kita coba perhatikan. Kita ganti mungkin.
nya sama dengan negatif 1, berarti X kurang 2 sama dengan negatif 1, berarti X nya sama dengan 1. Sekarang X sama dengan 1 kita uji apakah dia nanti sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya. X nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kalau tadi itu sama positif atau sama-sama negatif. Kita masukkan X sama dengan 1 ke Fx. Berarti kita ganti X nya dengan 1 ya, berarti F1 2 kali 1 kuadrat kurang 5 kali 1 sama tambah 4 sama dengan 2 kurang 5 negatif 3 tambah 4 berarti 1. Kemudian kalau X1 itu kita masukkan ke dalam G 1, hasilnya adalah 1 tambah 1 kurang 1 kuadrat tambah 1 kurang 1 sama dengan 1. Berarti ini sama-sama ganjil ya, sama-sama ganjil. Oke, karena syaratnya terpenuhi 1, 2, 4, maka HP-nya nanti bisa kita tulis di sini. HP-nya adalah pertama kita ambil berapa? 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 5. Berarti 1, 2, 3, dan 5. Oke, itu himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Oke, berikutnya kita akan menjawab soal yang B. Oke, soal kedua adalah 2 kali 4 pangkat X tambah 2 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 17. Apa himpunan penyelesaiannya? Kita tulis kembali. Ini 2 kali 2 pangkat 2 berpangkat X tambah 2 pangkat 3 kali atau per, boleh langsung ya, per 2 pangkat 2X sama dengan 17. Jadi ini pangkat negatif turun ke bawah jadi pangkat positif ya. Ini 2 pangkat 2X, jadi boleh langsung kita tulis 2 pangkat 2X. Oke, jadi 4X itu sama dengan 2 pangkat 2X. Ini semua ruas kita kalikan dengan 2 pangkat 2X. Tampilannya akan berubah menjadi 2 kali 2 pangkat 2X kuadrat tambah, ini habis, berarti tinggal 2 pangkat 3 sama dengan 17 kali 2 pangkat 2X. Kita misalkan 2 pangkat 2X sama dengan P tadi ya. Pasti kita susun coba. Berarti jadinya apa? 2P kuadrat, ini pindah ke sini, kurang 17P tambah 2 pangkat 3, 8 sama dengan 0. Ya. Oke, ini bisa kita faktorkan kayaknya. Ini kalau kita faktorkan jadinya adalah 2P kurang 1, bisa ya, 2P ini P ya, 2P kurang 1 ini jadinya adalah 2P kurang 8 ya. Oke, betul. Berarti kita dapatkan nanti adalah P nya sama dengan setengah dan atau P2 nya sama dengan 8. Kita dapatkan P2 nya 8. Kita sambung ke sini saja barangkali. Nah, kita kan kembalikan ke P. P nya tadi adalah 2 pangkat 2X. Berarti P1 2 pangkat 2X1 sama dengan setengah. Atau setengah ini dapat saya langsung ganti menjadi 2 pangkat negatif 1. Ini habis, tinggal X1 nya sama dengan min setengah. Yang kedua, ini 2 pangkat 2X2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 3 itu 8 ya. Ini juga habis. Berarti X2 nanti adalah 3/2. Selesai. Maka nanti yang nomor 2 ini HP-nya boleh kita tulis adalah negatif setengah, 3/2. Oke, itu
jawaban dari soal nomor 2. Terakhir kita bahas soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, 9 berpangkat X kuadrat kurang 3X tambah 1 ditambah 9 berpangkat X kuadrat kurang 3X sama dengan 20 kurang 10 kali 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Ada yang hampir mirip di sana ya. Oke, kita jawab. Nah, bentuk ini dapat saya ubah menjadi 9 pangkat 1 kali 9 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 1 ini ya. Nah, gitu. Tambah 9 berpangkat X kuadrat kurang 3X sama dengan 20 kurang 10 kali 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Oke, dari sana kita bisa dapatkan kita coba ini 3 pangkat sedangkan ini 9. Kita ubah. Berarti ini tetap 9 kali ini 3 pangkat 2X ya. 2X kurang 6. Atau boleh saya tulis ini aja. X kuadrat 2 kali X kuadrat kurang 3X tambah ini juga ya, 3 pangkat 2X kuadrat kurang 3X 9 pangkat 2 3 pangkat 2 kali ya gini sama dengan 20 kurang 10 kali 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Nah, ini sudah hampir mirip gitu ya. Ini sudah hampir mirip. Selanjutnya ini bisa kita, ini kan 9 ya. Anggap ini sesuatu. Berarti 9 ini tambah 1. Berarti ini jadi 10 ya. Nah, 9 kali sesuatu tambah sesuatu. Ya. 9 goreng tambah 1 goreng. Jadi 10 goreng ya. 10 3 kali pangkat 2X kuadrat kurang 3X kurang ini 10 kurang itu berarti jadi tambah sini, tambah 3 pangkat X kuadrat kurang 3X kurang 20 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah cukup jelas. Kita misalkan 3P sama dengan 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Ini pakai kuadrat loh depannya. Berarti ini jadinya apa? 10P kuadrat tambah 10P kurang 20 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini bisa disederhanakan ya. Sederhanakan bagi 10 dulu. Bagi 10 kedua ruasnya kita peroleh P kuadrat tambah P kurang 10. 20 bagi 10 kurang 2 ya, kurang 2 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan P nya adalah P tambah 2 kali dengan P kurang 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan P1 nya sama dengan negatif 2 atau P2 nya sama dengan 1. Oke. Nah, P1, P kita tadi adalah 3X, 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Berarti 3 yang pertama 3 pangkat X kuadrat kurang 3X sama dengan negatif 2. Tidak ada bilangan positif berpangkat hasilnya negatif. Ini berarti otomatis tidak memenuhi. Ya, ini kan 3 berpangkat sesuatu hasilnya negatif. Tidak mungkin. Bilangan berpangkat itu hasilnya selalu positif. Yang kasus kedua ini berarti 3 berpangkat X kuadrat kurang 3X sama
1. Nah, sama dengan 1. 1 itu adalah 3 pangkat 0 ya. Jadi boleh kita ganti 3x kuadrat kurang 3x sama dengan 3 pangkat 0. Ini habis. Oke. Nah, kita dapatkan jawabannya adalah x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Berarti dapat nanti sini x-nya adalah x sama dengan 0 atau dan satu lagi nanti x sama dengan 3. Oke. Sehingga kita dapatkan jawabannya itu adalah 0 atau 3. Maka untuk soal nomor 3 ini HP-nya adalah 0 dan 3. Oke, itu tadi materi kita tentang persamaan eksponen dengan berbagai bentuk pemecahan soal-soalnya. Oke, berikutnya kita akan bahas materi selanjutnya tentang pertidaksamaan dan grafik fungsi eksponen. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai persamaan eksponen, maka di video berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan dan grafik fungsi eksponen. Jika bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan share.